Halo CS Banpos, kembali lagi bersama saya Gina Maslahat dalam program Jurnal Banpos. Hari ini saya akan membacakan ringkasan berita pilihan yang ditayangkan pada Koran Harian Banten Pos edisi Jumat 15 Januari 2021. Sebelum kita sampaikan berita-berita yang sudah kami siapkan untuk CS Banpos, jangan sumai untuk subscribe dan wayahe like, comment, and share karena banyak video menarik yang bisa Anda saksikan di Banpos Channel. Berita kali ini yang kami angkat adalah 7 pejabat tak divaksin. Pemprov Banten mulai pencanangan vaksinasi COVID-19 diawali penyuntikan vaksin kepada para pejabat, legislatif serta kepala daerah berlangsung di Kota Tangerang, Kamis 14 Januari 2021. Namun, dari seluruh pejabat ada 6 pejabat yang tak menerima vaksin Sinovac tersebut. Pada pencanangan vaksinasi COVID-19 ini, secara berurutan dilakukan penyuntikan vaksin kepada Sekda Banten Al-Muktabar, Kadinkes Banten Ati Pramuji Hastuti, Ketua DPRD Banten Andra Soni, Kejati Banten Asep Nana Mulyana, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani, Wali Kota Tangerang Arif Erwis Mansyah, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Bupati Serang Ratu Tatu Hasana, serta Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi. Sementara, 7 pejabat tak menerima vaksin pada tahap pertama itu. 4 pejabat batal menerimanya karena kondisi kesehatan saat akan menjalani penyuntikan, dan 3 lainnya karena tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan vaksin. 4 orang yang batal mendapatkan vaksin adalah Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto dan Rem 064 Garing MY Brigjen Gemuruh Winarjat Miko dan Wali Kota Serang Syafrudin dan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Dana Sujaksani. Sementara, 2 orang yang tak divaksin karena usianya di atas 60 tahun adalah Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wali Kota Cilegon Edi Aryadi. Sedangkan 1 pejabat lainnya adalah Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin yang tak memenuhi persyaratan karena riwayat penyakit yang pernah dideritanya. Kabid Komunikasi Publik pada Satgas COVID-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa Wali Kota Serang, Syafrudin, batal menerima vaksinasi bersama dengan beberapa pejabat lainnya karena tekanan darah Syafrudin dalam kondisi yang tinggi. Sementara, terkait dengan Subadri, Hari mengungkapkan bahwa Wakil Wali Kota memiliki riwayat penyakit jantung. Hal tersebut merupakan salah satu dari 16 hal yang tidak diperbolehkan dilakukan vaksinasi. Karena gagal mendapatkan vaksin pada saat vaksinasi pertama secara simbolis tersebut, Hari menuturkan bahwa Wali Kota Serang akan melakukan vaksinasi pada Senin atau Selasa mendatang di Kota Serang bersama dengan para tenaga kesehatan. Sementara itu, setelah 1 jam lebih mendapatkan penyuntikan vaksin COVID-19, Sekda Banten Al-Muktabar mengaku tidak merasakan keluhan apapun. Hal senada juga diungkapkan oleh Kadinkes Provinsi Banten, Dr. Ati Pramuji Hastuti. Pada vaksinasi tahap pertama di Provinsi Banten, melibatkan 5.695 orang tenaga vaksinator. Untuk termin 1, melibatkan 1.594 orang tenaga vaksinator. Untuk tahapan vaksinasi, masyarakat menerima SMS Blast sebagai peserta vaksinasi. Selanjutnya, melakukan daftar ulang melalui aplikasi Peker Peduli Lindungi. Peserta datang ke lokasi vaksinasi sesuai dengan aplikasi Peker Peduli Lindungi. Tempat pelaksanaan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes. Setelah 14 hari dari suntikan pertama, peserta vaksinasi kembali datang ke Fasyankes untuk melaksanakan suntikan kedua. Untuk antisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, telah dibentuk tim yang melibatkan berbagai dokter spesialis. Dibentuk Komnas KIPI tingkat pusat, Komda KIPI tingkat Provinsi Banten, serta Pokja KIPI di 8 kabupaten atau kota. Selanjutnya, penunjukan rumah sakit yang menangani jika terjadi KIPI yaitu semua RS di Banten selain RS khusus dan RSIA sebanyak 83 rumah sakit. Pembiayaan perawatan KIPI ditanggung oleh Pemprov Banten. Berita selanjutnya masih terkait program vaksinasi. Kami beri judul Wajib Tapi Menakutkan.
Pemerintah mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah pejabat daerah di Provinsi Banten menjadi penerima awal vaksin sebagai upaya menghapuskan kekhawatiran masyarakat yang mempertanyakan keamanan vaksin. Pada kenyataannya, masih banyak warga yang enggan menerima vaksin tersebut dengan beragam alasan. Gubernur Banten Wahidin Halim atau WH berharap masyarakat bersedia ikut vaksinasi COVID-19. Hal itu disampaikan ketika memulai tahapan pemberian vaksin di Provinsi Banten di Kota Tangerang, Kamis 14 Januari 2021. Ditegaskannya bahwa vaksinasi COVID-19 hukumnya wajib. WH juga menjelaskan pemerintah berkewajiban untuk melindungi rakyatnya. Dikatakan dia, pada prinsipnya dengan vaksinasi COVID-19 diharapkan tidak menularkan kepada orang lain serta menjaga kesehatan masyarakat. WH sendiri menegaskan dirinya tidak takut untuk menerima vaksinasi COVID-19. Namun, untuk vaksin COVID-19 Sinovac ada ketentuan untuk usia di atas 60 tahun tidak diperbolehkan. Salah seorang warga Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Sayuti mengatakan bahwa dirinya enggan divaksin COVID-19. Menurut Sayuti, dirinya masih ragu dengan kemanjuran vaksin tersebut. Di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, sejumlah warga juga mengaku sumeh divaksin. Bahkan, ada warga yang mengaku akan mendeklarasikan tolak vaksinasi di kecamatan tersebut. Pak Maksum, asalnya dari mana, Pak? Baros. Dari Baros, desa Baros. Aku mau sedikit nanya soal ini sih Pak, vaksin. Jadi hari ini tuh kan Bupati, terus Wali Kota dan Gubernur sudah divaksin katanya gitu Pak. Katanya cuman ya. Nggak ngeliat kan? Nggak ngeliat ya Pak? Katanya doang. Oh gitu. Tapi kalau Bapak sebagai warga Kabupaten Serang khususnya nih Pak, mau divaksin nggak Pak? Ya kalau istilahnya membawa ini mah ya kemaslahatan itu boleh, tapi ngerinya kan katanya gitu, katanya juga kan. Nah, yang udah divaksin itu bukannya pada sehat, pada sakit gitu, itu kan yang ditakutkan masyarakat itu kan gitu. Bukannya sehat, segar iya, lagi gitu. Contohnya kan kemarin itu kayak di Jawa Gimana Pak? ya, dengar kabar kan bukan pada sehat tapi pada KO gitu. Itu kan yang dikhawatirkan gitu kan. Tapi kalau itu juga cuman katanya kan ya. Kayak Bupati sekarang kan Wali Kota udah divaksin, cuman katanya kan. Terus gimana Pak kalau gubernur yang vaksinasi kepala daerah tadi pagi itu sembunyi-sembunyi dalam ruangan itu gimana Pak? Percaya nggak Pak kalau mereka udah divaksin? Ya itu tadi. Kalau cuman katanya gitu kan ya namanya juga katanya ya pasti gitu. Namanya juga katanya ya. Kalau untuk membawa kemaslahatan mah buat masyarakat ya itu tadi. Tapi kan kalau kabar di luar ya cuman kabar juga kan. Itu kayak di Jawa habis divaksin bukan sehat tambah sakit gitu. Nah itu yang dikhawatirkan itu gitu. Kalau instruksinya diwajibkan vaksin gimana Pak? Ya kalau diwajibkan ya itu tadi, kalau memang untuk kemaslahatan ya nggak boleh buat gitu. Kalau memang harus, kalau nggak divaksin istilahnya apa, membawa orang ada penyakitnya gitu kan, ya apa boleh buat gitu. Tapi apa benar kalau udah divaksin itu bisa sehat gitu, nggak bikin sakit, bener nggak vaksin? Itu kan tadi juga nanya Bupati kota udah divaksin, ngelihat nggak? Katanya doang kan? Katanya Pak. Iya. Berarti Bapak gimana pendapatnya, mau nggak divaksin ya? Pertanyaannya gitu ya. Kalau baik mah nggak apa-apa katanya Bu. Ya, kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, tahu nanti kalau untuk hanya menguntungkan perusahaan vaksin bukannya sehat tambah sakit ya. Iya Pak. Buat apa gitu. Oke Pak, kalau Bapak dari desa Bapak? Desa Baros. Desa Barosnya. Oke, siap. Tenang apa ya? Sementara itu, warga Cilegon Ketua Umum LSM BMPP atau Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Dedi Juweni menyatakan tetap tidak setuju dengan rencana program vaksinasi COVID-19. Alasan utama ketidaksetujuan Deni adalah adanya pro dan kontra terkait vaksinasi tersebut.
Juening menyadari bahwa tujuan negara melakukan langkah tersebut adalah untuk melindungi rakyatnya dari persebaran virus corona yang hingga kini belum terkendalikan. Namun, perbedaan pemahaman di kalangan petinggi negara membuatnya ragu untuk menyetujui vaksinasi tersebut. Seorang warga Kecamatan Malingping, Andi, mengaku kepercayaannya terhadap keamanan dari vaksin tersebut masih labil. Terkecuali, kata dia, vaksin tersebut sudah dilakukan uji coba dalam rentang waktu puluhan tahun. Ringkasan berita tadi sekaligus menutup jurnal Banpos hari ini. Jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya di Koran Harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga dapatkan edisi digitalnya di langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini. Selain itu, Koran Harian Banten Pos bisa diunduh di portal berita banpos.co. Saya Gina Maslahat, pamit undur diri.